Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pelajaran sejarah Indonesia. Saya menyampaikan yang pertama, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, kemudian pakai masker, kurangi aktivitas di luar rumah, dan yang paling penting adalah social distancing. Oke, kita akan masuk ke bab 2 tentang Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Nah, kita akan melihat bagaimana keadaan Indonesia. Jadi Indonesia itu pasca merdeka itu seperti apa? Apakah langsung menjadi negara besar atau bagaimana atau apa dan sebagainya? Nanti kan kita lihat. Kemarin yang kita bahas di bab 1 tentang adanya perpecahan ya, desintegrasi, ancaman perpecahan. Kemudian kita akan melihat kehidupan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang pertama adalah perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlemen yang ditandai dengan adanya maklumat KNIP nomor 5 tahun 11 November 1945. Oke. Yang kedua adalah perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA untuk menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit. Nah, nanti kita akan membahas tentang ini. Ini adalah kehidupan politik pada awal kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesia itu awalnya dari presidensial menjadi parlementer. Nah, itu adalah perubahan yang paling awal setelah terjadinya banyak gejolak ya gitu. Gejolak yang ada di pemerintahan. Jadi tidak serta-merta setelah merdeka itu Indonesia menjadi negara yang aman, santai, tertib, damai, enggak. Malah muncul banyak permasalahan baru yang berasal dari dalam negeri. Nah, permasalahannya itu seperti kemarin rebutan kekuasaan. Karena ada yang ingin menjadi pemimpin, ada yang tidak mau dipimpin. Sama aja ya. Kemudian yang kedua adalah kabinet. Nah, kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada kabinet Nasir, kemudian ada kabinet Sukiman, ada kabinet Sastro Mijoyo, kemudian ada kabinet Baharudin Harahap, kemudian ada kabinet Ali Sastro Amijoyo II, kemudian ada kabinet Juanda, kemudian ada selanjutnya balik lagi ada kabinet Juanda atau kabinet Karyam. Kabinet ini diambil atau diberi nama dari pemimpin kabinetnya. Pemimpin Pak Nasir, Sukiman, berarti Pak Sukiman dan sebagainya. Yang kita akan bahas selanjutnya adalah sistem multipartai yang ada di Indonesia. Kenapa multi? Multi itu artinya lebih dari satu. Jadi sistem multipartai adalah sistem kepartean yang sangat banyak sekali. Sistem ini didasari adanya maklumat dari Wakil Presiden 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut Muhammad Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Menurut Muhammad Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Yang ketiga, kenapa harus ada sistem multipartai? Pada perkembangannya, partai politik adalah pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Ya, itu salah satu yang mendasari adanya desintegrasi bangsa juga. Itu adalah model-model seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke pemilu 1955. Pemilu pada 12 September 1955 itu untuk memilih anggota parlemen atau DPR dengan hasil seperti ini. Kalian lihat Partai Nasional Indonesia atau PNI itu 57 kursi. Kemudian ada Masyumi, ada Partai NU atau Nahdlatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia. Jadi Pak Soekarno itu punya gagasan untuk membentuk sesuatu yang namanya gabungan dari tiga hal tersebut. Yang pertama adalah nasionalis dari PNI, kemudian ada agamis yang dari Masyumi dan NU, kemudian ada komunis dari PKI, kemudian disebut dengan Nasakom, nasionalis, agamis dan komunis. Pak
Soekarno itu berencana menggabungkan tiga hal itu. Karena tiga hal itu merupakan kekuatan terbesar yang ada di Indonesia pada masa itu. Dengan 57 kursi, Partai Nasional Indonesia itu imbang dengan Masyumi. Pada akhirnya nanti Masyumi itu dibubarkan. Dan yang masih bertahan sekarang itu menjadi organisasi adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Ya. Pemilu 15 Desember 1955 itu juga untuk memilih anggota konstituante dengan hasilnya seperti ini. Nah, ini lagi-lagi empat partai terbesar ini urutannya masih sama ya. Yang pertama Partai Nasional Indonesia atau PNI yang mewakili orang-orang nasionalis, ya, bisa dibaca seperti itu. Kemudian Masyumi dan Nahdlatul Ulama oleh orang-orang yang agamis, terutama agama Islam yang besar sekali di Indonesia. Kemudian dari PKI atau komunis diwakili oleh 60 kursi di konstituante. Kemudian konstituante hasil pemilu itu nanti akan gagal. Kenapa gagal? Gagalnya apa? Gagalnya menyusun undang-undang. Nah, nanti ada beberapa penyebab yang membuat kegagalan konstituante menyusun undang-undang dasar. Yang pertama, perdebatan yang berlarut-larut. Karena perdebatan ini berlangsung alot. Nah, karena ada berbagai kepentingan, perdebatan ini malah menyebabkan perselisihan antar partai. Jadi perselisihan sangat besar antar partai itu adalah hal yang membuat tidak tidak bisa tersusun undang-undang dasarnya. Kemudian desakan untuk kembali ke UUD 1945 itu. Kemudian langkah lanjutnya adalah Presiden Soekarno mengusulkan agar UUD diberlakukan kembali. Nah, itu adalah pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk sesi yang pertama ini. Saya akhiri. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.